Kamu siapa, Nak? Mbok, aku lapar sekali. Bolehkah aku meminta makan, Mbok? Simbok tua yang merasa kasihan memberi makan meskipun hanya punya sedikit makanan yang seadanya. Siapa namamu dan dari mana asalmu? Aku tidak tahu nama aku siapa, Mbok. Tetapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai kendil. Aku sudah lupa di mana kampung halamanku. Kedua orang tua aku sudah lama meninggal. Sejak itu, aku berjalan ke sana kemari dan hidup dari belas kasihan orang lain. Terima kasih banyak, Mbok, untuk makanannya. Sudah 2 hari ini aku tidak ada yang memberiku makan. Orang-orang mengusirku karena aku meminta makan kepada mereka. Mbak, aku pamit dulu. Aku akan melanjutkan perjalanan. Jika kau mau, kau bisa tinggal di sini bersama Mbok. Lagi pula, si Mbok tidak punya anak dan hanya hidup sendiri. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbok. Setiap hari, Joko Kendil bersama Simbok angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simboknya. Tidak jarang, Joko Kendil menerima cemoohan dari anak-anak kampung lainnya. Namun, Joko Kendil tidak menghiraukannya. Waktu pun berlalu. Joko Kendil sudah menampaki usia remaja. Di sela-sela waktunya, ketika tidak membantu Simbok, Joko Kendil berburu hewan di hutan. Bukan hanya berburu, Joko Kendil ternyata pandai membuat dan menerbangkan layang-layang. Joko Kendil juga membuat layang-layang dan diberikan kepada anak-anak. Hingga suatu hari ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada Simboknya. Aku ingin menikah, Mbok. Apa kamu sudah punya calon? Nanti biar si Mbok lamarkan. Aku mau menikah dengan putri raja. Tolong lamarkan salah satu putri raja itu, Mbok. Joko, apa kamu tidak punya calon lain? Putri Raja hanya pasti mau menikah dengan pangeran. Tidak ada, Mbok. Pokoknya aku hanya mau menikah dengan putri raja. Simbok pun terpaksa menuruti kemauan Joko Kendil. Keesokan harinya mereka pergi ke istana menghadap sang raja. Meskipun raja, tapi aku ini memberikan kebebasan kepada putri-putri untuk menentukan calon suaminya. Biarlah putriku yang menentukan lamaran Joko Kendil. Diterima atau tidak, nah? Raja memiliki 3 orang putri. Putri pertama bernama Putri Kantir, putri kedua bernama Putri Mawar, dan putri ketiga bernama Putri Melati. Raja memanggil ketiga putrinya serta menyampaikan tujuan dari kedatangan Simbok tua dan Joko Kendil. Putri-putri, sekarang keputusannya ada di tangan kalian. Ayah, aku tidak sudi punya suami miskin dan bentuknya aneh seperti itu. Aku hanya mau menikah dengan pangeran tampan kaya raya. Aku bersedia menikah dengan Joko Kendil. Aku menerima lamarannya dengan sepenuh hati. Ayah, tolong restui kami. Dan semuanya terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil sebagai seorang pemimpin tentunya tidak elok jika mengingkari ucapannya sendiri. Setelah Joko Kendil menikah dengan Putri Melati, Simbok memutuskan kembali hidup di desanya. Meskipun Joko Kendil dan Putri Melati sudah berkali-kali membujuk agar Simbok mau tinggal di istana, Simbok tetap memilih hidup di desa yang tenang. Sedangkan di istana setiap hari Putri Kantir dan Putri Mawar tidak bosan-bosannya mengejek Joko Kendil. Lihat, dia itu lebih pantas jadi tempat makan hewan, bukan malah menikah dengan putri kerajaan. Entah apa yang dipikirkan Melati. Kok mau-maunya menikah dengan laki-laki miskin? Jelek pula. Sedangkan Joko Kendil dan Putri Melati hanya menerima cemoohan dengan tabah. Suatu hari, Raja mengadakan perlombaan berkuda dan memanah. Perlombaan tersebut diikuti para pangeran dari berbagai kabupaten. Para putri raja tidak ketinggalan menyaksikan perlombaan tersebut. Lihatlah pangeran tampan itu. Seharusnya orang-orang seperti mereka yang pantas menjadi suami putri raja. Iya, benar. Tidak seperti manusia yang mirip Kendil itu. Lihat saja, ia tidak berani datang dengan alasan sakit. Padahal dia malu bertemu dengan pangeran itu. Putri Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya, serta tidak menemukan suaminya, melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukannya. Hei, siapa kamu? Kamu tidak boleh seenaknya masuk ke sini. Cepat keluar atau aku panggilkan prajurit. Putri Melati, aku ini Joko Kendil suamimu. Pangeran yang ternyata wujud aslinya dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya waktu kecil terkena kutukan penyihir. Dikutuk menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak
dan seorang perempuan yang dengan rela menjadi istrinya. Kutukan itu benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di dalam kamar. Setelah benar-benar kembali ke wujud aslinya, Joko Kendil yang kini berwajah seorang pangeran itu bersama Putri Melati menemui Simbok. Mbok sangat terkejut dan bahagia melihat anak yang dibesarkannya kini berwajah sangat tampan dan gagah. Namun, Simbok tetap menolak ajakan Joko Kendil dan Putri Melati untuk tinggal di istana. Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sang raja pun tak malu mempunyai menantu yang buruk rupa. Tetapi Putri Kantip dan Putri Mawar kini tidak bisa lagi mengejek adiknya. Mereka malah merasa iri melihat ketampanan suami adiknya.